down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deis Rahmania dengan nomor NPM 2425040382. Saya mahasiswa dari STAI Miftahul Huda Subang, Prodi Ekonomi Syariah semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mewawancarai salah satu tokoh agama yang bernama Bapak Ustadz Ali Kartawijaya untuk memenuhi salah satu tugas UAS Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Adudin Alijaya. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apakah Pak Ustadz masih suka mengkaji hadis-hadis yang dianggap doif dalam pandangan ulumul hadis atau tidak? Ya, selagi kan untuk di masyarakat pedesaan masih digunakan, karena di masyarakat pedesaan itu yang taraf berpikirnya sederhana, tidak mau yang pelik dan rumit, mereka akan ingin pengajian itu yang bisa dipahami dan memberikan motivasi semangat dan beribadah. Jadi dipandang perlu ketika hadis dhaif itu masih disampaikan, tapi setidaknya hadis dhaif itu yang memang isinya adalah tidak melenceng dari Al-Quran dan hadis, hanya sekedar untuk fadhilul amal saja. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, apa alasan dan kenapa hadis doif masih suka disampaikan ke masyarakat? Iya, karena alasannya kan ketika kan kita melihat sebuah riwayat bahwa Imam Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin, itu ada ratusan lebih hadis dhaifnya, hadis-hadis di dalam Ihya Ulumuddin. Tapi kan beliau ketika ingin menulis kitab Ihya Ulumuddin itu senantiasa berwudu dan menjalankan sholat sunnah. Dan beliau itu kan ketika kan ingin menuliskan hadis tersebut, maka Imam Ghazali tidak akan pernah menulis ketika tidak ada izin dari baginda Nabi Muhammad. Artinya apa? Beliau itu melegitimasi atau membolehkan untuk menulis hadis yang di dalamnya itu semangat motivasi dalam ibadah. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, apakah hadis-hadis yang Pak Ustadz gunakan dari kitab-kitab di Majelis Taklim yang dipelajari di Majelis Taklim dan sebagainya, kitab ini dianggap penting atau tidak, dan kenapa kita menggunakan hadis yang doif, melainkan harus mengapa kita tidak menggunakan hadis yang sahih selagi ada daripada kita menggunakan hadis-hadis yang doif? Iya, jadi seperti yang saya gunakan adalah kitab Durratun Nasihin atau Mujarrabat Aidarobi, atau kan kitab seperti Ihya Ulumuddin kita gunakan karena memang masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nyambung, kemudian sangat responsif terhadap kajian-kajian kita tersebut, karena di dalamnya adalah kan bernuansa bagaimana amaliyah Islam Nusantara di masyarakat kita itu sudah mendarah daging, seperti pelaksanaan sholat tasbih berjamaah, kemudian pembacaan Yasin malam nisfu Sa'ban. Artinya apa? Itu dipandang sebagai sebuah perbuatan yang baik, karena di dalamnya itu kan tidak ada muatan negatif, tidak ada yang dicela secara agama. Dan kemudian kita pun tidak menutup mata bahwa ketika masyarakat yang taraf berpikirnya sudah maju, kita menggunakan hadis yang sahih karena mereka kan segi pemikirannya lebih maju daripada masyarakat yang kalangan menengah ke bawah dan pendidikan yang katakanlah
zaman dulu itu pendidikan SR atau SD yang cara berpikirnya sangat-sangat sederhana. Jadi kan kita muktadul hal, melihat siapa yang kita ajak untuk komunikasi dalam pengajian itu. Pertanyaan yang terakhir menurut Pak Ustadz, apakah dalam hal penetapan hukum dalam kasus-kasus hukum, apakah Pak Ustadz setuju jika untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum menggunakan hadis yang doib? Kalau untuk menetapkan kasus hukum, maka harus hadis yang derajatnya sahih atau hadis yang hadis sahih, mutawatir atau ahad atau hadis hasan. Tapi kan kalau hadis doib tidak bisa untuk menetapkan sebuah hukum Islam, melainkan kalau hadis doib itu adalah untuk fadoilul a'man saja, untuk memotivasi beribadah dalam hal-hal yang tidak prinsip sama sekali. Baik, dapat disimpulkan bahwa hadis doib boleh digunakan, boleh kita kaji, dan boleh kita sampaikan kepada masyarakat. Selagi itu berkaitan dengan ibadah seperti berzikir, puasa Rajab, dan sholat nisfu Sya'ban. Tetapi kalau masalah hukum, untuk menetapkan hukum Islam, maka tidak boleh menggunakan hadis-hadis yang doif, melainkan harus menggunakan hadis yang sahih dan mutawatir, yang perawinya dan matan atau isi hadisnya tanpa ada cacat dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka dijamin keautentikannya atau keaslian hadis itu. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Iya. Baik, cukup sekian wawancara dari kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.